Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kesemuanya saya banggakan, alhamdulillah kesempatan ini saya diamanahkan untuk sharing tentang masalah manajemen waktu. Ketika kita berbicara masalah manajemen waktu, tentu tidak terlepas dari ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi wasa. Di situ Allah bersumpah. Jadi kalau Allah bersumpah di dalam Al-Quran, berarti ada hikmah, ada rahasia di balik sumpah Allah yang terkadang manusia tidak paham apa hikmah di balik sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, ada manajemen waktu, ada waktu-waktu salat yang dimana Allah telah bersumpah di dalamnya. Tetapi terkadang banyak manusia yang memandang enteng sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Perhatikan, mulai dari fajar. Nah, kebetulan kita berada di fajar ya. Ada sumpahnya Allah tentang fajar. Apa itu? Wal fajar, demi waktu fajar. Sekarang yang bekerja di fajar ini, sudahkah melakukan yang namanya sunnah fajar? Kalau belum melaksanakan sunnah fajar, berarti tidak sempurna kefajarannya. Tidak sempurna kehadirannya di fajar. Kenapa ini Allah bersumpah? Bahkan Nabi berpesan, rak'atani qablal fajar, 2 rakaat sebelum fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Setelah fajar, Allah kembali bersumpah dengan waktunya. Waktu apa itu? Yaitu waktu subuh. Allah bersumpah, was-subhi iza tanaffas, demi waktu subuh, apabila dihembuskan udara yang segar. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Ada juga yang menerjemahkan demi waktu subuh, apabila tergelincirnya fajar, yaitu terbitnya matahari. Itu mulainya adanya bayangan-bayangan. Jadi fajar itu adalah selalu naik. Itulah sebabnya fajar sekarang tidak pernah tenggelam. Kenapa? Meskipun persaingan dunia media massa, fajar tidak pernah tenggelam. Kenapa? Karena namanya itu adalah fajar, artinya selalu ada terang-terangnya. Nah, itu fajar. Nah, itu fajar. Ada orang terkadang salat subuhnya jam 8. Padahal satu-satunya salat yang ada tambahan azannya adalah hanya salat subuh. Apa itu? As-salatu khairun minan naum. Tapi terkadang asalnya orang Indonesia berbeda asalnya orang Arab. Kalau orang Arab baca salatu khairun minan naum seperti ini. As-salatu khairun minan naum. Kalau di Indonesia, apalagi kalau subuh, yang tukang azannya itu rata-rata kakek-kakek, lato-lato nabi lambugiska. Akhirnya suaranya juga tidak membangunkan, tetapi membuat orang tertidur. Apalagi panggilannya terkadang tidak sesuai dengan makna daripada panggilan itu. Kalau di Indonesia begini, as-salatu khairun minan naum. Itu kan orang tua. Kenapa? Kalau di Arab Saudi yang mepanjangkan itu kata-kata salatnya. Inilah yang harus kita perhatikan. Was-subhi isa tanaffas. Begitu Allah mengajarkan kita manajemen waktu sebelum masuk dunia pekerjaan.
Ini masih hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kapan ini hubungan tidak dijamin, yakinlah meskipun kita kaya tidak akan mungkin merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena yang bisa merasakan kebahagiaan, yang bisa memadukan antara dunia dan akhirat. Itulah kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi umpamanya ada ada hutan tadi Pegadaian, tambah mini doa. Jadi berdoa, ya Allah, jikalau ada rezekiku di atas langit, turunkan untuk saya. Jikalau ada emas tadi Pegadaian, minta, ya Allah, ada emasku di Pegadaian, keluarkan ya Allah. Insya Allah emas kita segera dikeluarkan, asalkan belum dilelang. Tapi kalau sudah dilelang berarti terpaksa minta ganti. Itu. Kalau suami berdoa, kemudian istri di belakang mengatakan amin, la hijabun ilallah, tidak ada perantaraan dengan Allah, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi kalau 3 istri di belakang mengatakan amin. Contohnya ini. Tapi jangan coba-coba dapat kita balok-balok. Ini. Kenapa banyak laki-laki kejili-jili? Karena ini istrinya tidak mengikat dengan kalimat tauhid. Jadi Bu, kalau mau berangkat suami tak, maka ikatlah dengan kalimat tauhid. Jadi kalau mau berangkat, cium ikannya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula, wala quwata illa billah. Ya Allah, suamiku mau berangkat kerja, kupasrahkan kepada Engkau. Hanya Engkau lah yang bisa menjaga suamiku. Kemudian langkah pertama suami kita baca subhanallah. Langkah kedua suami kita baca walhamdulillah. Langkah ketiga suami kita baca wala ilaha illallah huwallahu akbar. Insyaallah tidak ada sekencang apapun godaan wanita di luar, suami kita tidak akan mudah tergoda. Itu tadi. Asalkan lepaskan dengan kalimat tauhid. Jangan pakai budaya modern. Banyak saya lihat betul dia antar suaminya sampai di pintu, tapi pakai lagi budaya-budaya modern. Kalau mau pergi suaminya, panggil ayahnya, ayah. Itu tidak jadi masalah. Karena memang itu latu kabi. Jangan panggil pasanganmu yang berat di telinganya. Tidak apa-apa. Papa. Ada juga abi. Ada juga saya dengar panggil suaminya ayang-ayangku. Manu kapan? Jadi panggil papa bisa, pipi bisa, pipa bisa. Tapi terkadang ada tambahannya, ini yang tidak boleh. Ketika panggil papa, dada, jangan lagi pakai kata-kata dada. Kenapa? Karena kapan pakai kata-kata dada, doa itu, ucapan itu adalah doa. Kenapa banyak laki-laki kejili-jili? Baru 3 meter tinggalkan rumahnya, kalau lihat wanita pakai baju yukengke. Kalau lihat wanita pakai yukengsi, langsung tergoda. Kenapa? Ada tadi pesan daripada istrinya, ayah, dada. Apa artinya? Ayah, cari dada. Pesan dari olehnya itu, setelah itu berangkatlah kerja. Setelah sampai di kerja, tentu ada hubungan itu tadi antara yang hamba dengan Khaliknya, antara hamba dengan pencipta, antara Allah dengan yang menciptakan kita. Setelah itu berangkat ke dunia kerja. Ketika kita berada di dunia kerja, maka bertemu lagi yang namanya pimpinan. Kalau di kampus dikatakan rektor, kalau di media dikatakan direktur, ya, direktur. Tentu ketemu. Tetapi ketika kita ditakdirkan menjadi pimpinan, maka harus sebelum meninggalkan rumah baca ini setiap pagi supaya tidak mudah tergoda. Itu kalau pimpinan. Karena pimpinan itu mudah sekali tergoda, apalagi kalau pakai staf ahli tuh, atau pakai sekretaris. Kenapa? Karena berbahaya. Itulah sebabnya kalau kita meninggalkan rumah atau sampai di kantor, baca ini setiap pagi. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena kalau kita menjadi pimpinan, pasti banyak bawahan kita yang akan membuat kita tak
terpedaya. Pemanya, ada teman kita, ada namanya kalau karyawan suka CCM. Ini masalah ini. Banyak itu kalau pokoknya cari-cari muka. Ini. Supaya pimpinan bisa membedakan mana cari-cari muka, mana yang betul-betul bekerja, maka perbanyak baca tadi ini. Kul huwallah, terikul. Karena kapan apalagi? Pokoknya ada mentong itu. Di mana-mana saya tempat pekerjaan pasti ada tukang bisik-bisik. Itu. Kalau kita mendengar bisik-bisikannya, itulah yang terkadang membuat kita salah mengambil keputusan ketika mau mengambil keputusan. Itu. Pemanya, dia bisik-bisik. Perhatikan ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi. Itu dari bisikan-bisikan yang kejahatan. Misalnya hannas, itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi jin itu ada dua, ada dari jin manusia, ada jin memang yang diciptakan khusus untuk jin. Ini yang berbahaya. Kalau jin yang diciptakan oleh Allah kan kita tidak lihat. Nanti memiliki ilmu tertentu baru bisa melihat. Tetapi yang berbahaya itu kalau jin manusia. Itu bahaya sekali. Olehnya itu agar kita terhindar, apalagi kalau ada sekretaris. Itu. Saya sendiri ini waktu mendapatkan jabatan, saya mau dikasih sekretaris, tapi perempuan, saya tolak. Kenapa? Karena kalau harta, uang saya bisa tahan, tapi yang namanya godaan wanita bahaya. Ini bukan cerita. Bahkan di kampus saya, apalagi yang mau diberikan saya sekretaris adalah janda. Karena itu bahaya itu janda, karena banyak istilahnya. Ada namanya janda itu bermacam-macam. Ada namanya jamal. Apa itu jamal? Janda mati lakinya. Ada namanya jantung. Apa itu jantung? Janda tak gantung. Itu yang berbahaya. Olehnya itu supaya ini tidak terjadi, maka harus memperbaiki zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.